Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah wa syukurillah kita semua bertemu lagi bersama saya di channel saya yaitu Ujang Kreatif ya. Mudah-mudahan selamanya teman-teman semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh biasa sebelum kita lanjut kepada materi, jangan lupa di ini dulu ya, loncengnya diklik dulu, loncengnya, subscribe, like, and comment ya. Insyaallah teman-teman semua, yang pembahasan kemarin kita masih dalam pembahasan gharib dan muskilat, yang artinya bacaan-bacaan yang aneh atau asing dalam Al-Quran. Jadi banyak ya. Kita akan lanjutkan yang kemarin ya. Untuk sekarang kita akan membahas yang Allah akan membahas tentang lafaz anak, yang kemarin saya bicarakan lafaz anak. Di sana yang harus ada yang harus dibaca panjang, ada yang harus dibaca pendek ya. Jadi lanjut anak atau fa'ana, naknya harus dibaca pendek ya. Kenapa? Karena anak di situ ditulisnya pakai alif, sebelum nunnya itu pakai alif. Dan juga mempunyai makna mutakalim. Jadi awas ya teman-teman, harus jeli ya. Jadi pokoknya setiap lafaz ana dalam Al-Qur'an apabila amjahnya ditulis pakai alif ya, depannya ditulisnya pakai alif, maka itu harus dibaca pendek ya. Fa'ana, terus ana, itu. Sedangkan lafaz ana yang ditulisnya pakai hamzah, depannya pakai hamzah, contoh ja'ana, maka itu mah harus dibaca panjang sesuai kaidah ilmu tajwid, yaitu berapa? Naknya maksudnya bukan ja-nya ya, naknya lafaz naknya ja'ana. Naknya harus dibaca panjang sesuai hukum tajwid, yaitu 1 alif 2 harokat. Kalau ja-nya mah itu termasuk mad wajib mutasil biasa ya, mad wajib mutasil yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat. Ya itu ya. Jadi setiap lafaz ana yang ditulis pakai alif maka dan mempunyai makna mutakalim, maka harus dibaca pendek gitu ya. Terus lafaz ana yang ditulis pakai hamzah depannya, nanti contoh-contohnya ya, bisa teman-teman bisa lihat di layar kaca. Maka harus dibaca panjang yang ditulis pakai hamzah. Contoh ja'ana. Selanjutnya ada nih, menurut qiraat Imam Hafs dari qiraat Imam Asim, ada lafaz ana yang ditulis pakai alif, tapi ini harus dibaca panjang. Ini beberapa tempat saja. Jadi ada 4 kalimah. Contohnya dalam Al-Quran yaitu anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Jadi anak di sini ditulisnya pakai alif, tapi harus dibaca panjang. Itu cuma 4 ya, cuma 4 kata. Anaba, anabu, anasiya, al-anamila. 4 kalimah ya. Yaitu pertama man anaba. Man anaba ditulis pakai alif depannya, tapi ini harus dibaca panjang. Itu terdapat pada surah Ar-Ra'd. Teman-teman bisa buka Quran surah Ar-Ra'd ayat 27. Man anaba. Ada lagi man anaba terdapat pada surah Luqman ayat 15. Teman-teman bisa bisa buka surah Luqman ayat 15. Terus wa anaba, ada lagi wa anaba. Itu terdapat pada surah Shad ayat 24.
Bisa lihat ya, bisa dibuka Qurannya. Ada lagi tsumma anaba. Nah, itu sama harus baca panjang walaupun ditulisnya pakai alif ya. Walaupun ditulisnya pakai alif tetap baca panjang naknya. Yaitu ada surah Shad, dalam surah Shad ayat 34. Lalu yang kedua kalimat anabu. Anabu contoh wa anabu, yaitu terdapat pada surah Az-Zumar ya. Bisa dibuka teman-teman surah Az-Zumar ayat 17. Ayat 17. Lalu kalimat anasiya contoh dalam Quran surah Al-Furqan ayat 49. Wa anasiya katsira. Nah, ya. Itu nanya walaupun dipakai alif tetap itu harus dibaca panjang sesuai kaidah ilmu tajwid. Lalu ada al-anamila. Al-anamila nanya di situ sama ya. Ditulis pakai alif tapi harus dibaca panjang sesuai kaidah ilmu tajwid. Itu ada dalam surah Al-Imran ayat 119. Ya, jadi teman-teman bisa dipahami ya, kita ulang kajian ini supaya tidak supaya kita mengerti bahwa jadi teman-teman harus bisa ingat setiap menemukan lafaz ana ya. Saya ulang, setiap teman-teman menemukan lafaz ana dalam Al-Qur'an yang ditulis pakai alif itu naknya harus dibaca pendek. Ya, naknya harus dibaca pendek. Awas jangan dibaca panjang walaupun secara kasat mata zahiriyahnya ada alif mati di doi patah, yaitu na, kan di situ ada alif mati di doi patah. Tetap harus dibaca pendek karena itu ana di situ mempunyai makna mutakalim dan juga sebelum nunnya itu ditulisnya pakai alif bukan pakai hamzah. Tapi kalau sebelum nunnya ditulis pakai hamzah, maka itu otomatis itu bukan makna mutakalim. Yang artinya naknya tetap sesuai ilmu tajwid, kaidah ilmu tajwid, yaitu naknya dibaca satu alif dua harakat. Contoh ja'ana tuh ya, contoh. Nah, terus ini ada lagi adapun lafaz ana yang ditulis pakai alif. Nah, lafaz ana ditulis pakai alif. Kan tadi lafaz ana yang ditulis pakai alif naknya nggak boleh dipanjangin, artinya dipendekin ya, nggak boleh pakai mad. Tapi ini ada 4 kalimat dalam Al-Qur'an yang naknya sebelum nunnya ditulis pakai alif tapi harus dibaca panjang tetap sesuai kaidah ilmu tajwid, yaitu lafaz anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Nah, contoh-contohnya tadi saya udah ini ya contoh-contohnya. Dan berikut surat-suratnya dan ayat-ayatnya insyaallah nanti bisa dilihat di mutolaah, di murojaah, dilihat dalam Al-Qur'an bener nggak ada gitu ya. Nah, teman-teman di rumah, jadi mungkin itu kan kita termasuknya itu asing untuk kita. Apalagi kalau teman-teman yang udah tahu ilmu tajwid gitu ya, ibaratnya udah tahu, wah ini kan harusnya panjang gitu. Kenapa dibaca pendek? Nah, ini ada dalam pelajaran Gharib adanya, yaitu pelajaran Gharib muskilat, yaitu ini pelajaran-pelajaran yang aneh itu dalam Al-Qur'an, bacaan-bacaan yang aneh itu dalam Al-Qur'an atau asing dalam Al-Qur'an. Jadi tidak sesuai dhahiriyah dan kaidah ilmu tajwid ya. Baik teman-teman semuanya, dalam pembahasan dalam pertemuan kali ini nanti segmen berikutnya insyaallah akan membahas tentang saktah ya. Yang mana ini saktah ini kadang-kadang orang belum paham gitu. Saktah ada berapa tempat dalam Al-Qur'an, insyaallah nanti dalam segmen berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman semuanya ya, sebelum kita undur diri dari pengajian ini, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman ya yang yang
muter video ini di YouTube, mudah-mudahan pertama menjadikan ibadah, karena kita niat ngaji ya, niat ngaji. Jadi jadikanlah sosial media ini bukan hanya untuk keperluan dunia semata, tapi untuk keperluan akhirat juga. Jadi mudah-mudahan ini salah satu ngaji kita ya, salah satu ngaji kita di sosial media yang dapat memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalabul ilmi faridatun likulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu kebutuhan kita dan memenuhi bahwa kita ini wajib mencari ilmu ya, walaupun sepatah dua patah, sekata dua kata. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Dan insya Allah untuk segmen-segmen berikutnya jangan lupa like dan subscribe-nya, jangan lupa tombol loncengnya biar nanti setiap saya ngupload video berikutnya notifikasinya ada ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Insya Allah mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.